Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang basis data dan EL model. Apa itu basis data? Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis memiliki arti sebagai tempat kumpul atau tempat berpusatnya sesuatu, sedangkan data merupakan fakta-fakta dari dunia nyata yang mewakilkan sebuah objek. Objek di sini bisa manusia, barang, angka, dan lain sebagainya yang disimpan ke dalam beberapa bentuk seperti teks, suara, gambar, dan lainnya. Jadi, basis data dapat diartikan sebagai kumpulan data-data yang saling berkaitan yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat dengan mudah diolah oleh pengguna. Sebagai pengguna sistem basis data, kita dapat melakukan beberapa hal operasi dasar basis data. Yang pertama, pembuatan basis data atau create database. Yang kedua, penghapusan basis data atau drop database. Yang ketiga, pembuatan tabel atau create table. Yang keempat, penghapusan tabel atau drop table. Yang kelima, pengubahan tabel atau update. Yang keenam, penambahan atau pengisian insert. Yang ketujuh, pengambilan data atau select. 8. Penghapusan data atau delete. Basis data memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Untuk mengatur data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. 2. Untuk meminimalisir adanya redundansi dan menjaga konsistensi data. Yang ketiga, sebagai pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Adapun fungsi dari basis data sebagai berikut. Yang pertama, mengklasifikasikan data agar mudah digunakan dan dipahami oleh user. Yang kedua, menghindari adanya duplikasi data. Yang ketiga, memudahkan proses penyimpanan dan pengaksesan data. Yang keempat, mendukung kinerja aplikasi dalam proses penyimpanan data. Yang kelima, menjamin kualitas data dan informasi. Apa aja sih manfaat dari basis data? Manfaat yang pertama ada kecepatan dan kemudahan atau speed. Manfaat yang kedua, kebersamaan pemakaian atau scalability. Manfaat yang ketiga, pemusatan kontrol data. Manfaat yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Manfaat yang kelima ada keakuratan. Manfaat yang keenam ada ketersediaan atau availability. Manfaat yang ketujuh ada kelengkapan atau completeness. Manfaat yang kedelapan ada keamanan atau security. Manfaat yang kesembilan, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Manfaat yang ke-10 ada user view. Basis data terdiri dari 6 komponen, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware, contohnya komputer, server, dan lainnya.
Yang kedua, sistem operasi atau operating system. Contohnya Windows dan Linux. Yang ketiga, basis data atau database. Contohnya database mahasiswa, database kependudukan, dan lainnya. Yang keempat, program aplikasi atau application program. Contohnya aplikasi akademik. Kelima, sistem pengelolaan basis data atau DBMS. Contoh MySQL, SQLite, dan lainnya. Yang keenam, pemakai atau user. Contohnya programmer. Selanjutnya, agar dapat membuat sistem database yang rapi dan struktur, kita membutuhkan IRD, Entity Relationship Diagram. IRD merupakan salah satu model yang dapat kita gunakan untuk menyusun database agar dapat menggambarkan hubungan setiap data yang memiliki relasi dengan database yang akan dibuat. Adapun fungsi-fungsi IRD yaitu: 1. Memodelkan struktur data dan hubungan antar data yang digambarkan dengan notasi dan simbol. 2. Menghilangkan redundansi data. 3. Memperkecil jumlah relasi dalam basis data. 4. Memperkecil permasalahan pada saat melakukan kurut data. 5. Memudahkan menganalisa dan mengetahui perubahan sistem dari awal. 6. Menggambarkan secara umum suatu sistem yang akan dibuat sehingga bisa memudahkan para developer. Adapun komponen IRD yaitu entitas, atribut, relasi, dan garis. Entitas atau entity adalah komponen objek yang dapat didefinisikan secara unik atau saling berbeda. Contohnya, dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan sebagainya. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Setiap entitas pasti memiliki elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Simbol atribut diwakili oleh simbol elips. Atribut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu atribut kunci, atribut simple, atribut multinilai, atribut gabungan, dan atribut derivatif. Komponen ketiga yaitu relasi, merupakan kejadian menyatakan hubungan antara dua entitas terkait yang keterangannya harus disimpan ke database. Gambar relasi diwakilkan oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu one-to-one, one-to-many, money-to-money. Komponen keempat yaitu garis, berfungsi untuk menghubungkan antar atribut guna menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Berikut adalah contoh-contoh dari diagram IR.